Om Swastiastu, Assalamualaikum. Saya akan mempresentasikan aplikasi yang saya rancang, yaitu rental kendaraan online yang saya beri nama Easy Drive. Di sini saya akan membahas konsep dari aplikasi, analisa kebutuhan, analisa bisnis, dan perancangan pada sistem. Pertama, konsep pada aplikasi. Konsep yang saya usulkan dalam tema tugas Easy Drive ini adalah mengintegrasikan kemudahan dan kenyamanan dalam menyewa kendaraan melalui platform online. Dengan memanfaatkan teknologi, kami menciptakan aplikasi web yang memungkinkan pengguna untuk menjelajahi berbagai pilihan kendaraan, memeriksa ketersediaan, dan melakukan pemesanan secara langsung melalui platform. Aplikasi ini saya buat untuk kebutuhan bisnis yang dijalankan oleh paman saya. Aplikasi ini dibuat untuk memudahkan penyewaan kendaraan yakni secara online. Target dari aplikasi yang saya buat adalah pada turis maupun warga lokal yang berlibur ke Bali yang memerlukan kendaraan untuk sementara. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan nantinya turis maupun warga lokal yang membutuhkan kendaraan untuk sementara tidak lagi kesulitan untuk mendapatkan kendaraan. Aplikasi ini nantinya saya buat untuk warga lokal maupun turis mampu mencari dan menyewa kendaraan dan kami akan siap mengantar kendaraan yang mereka inginkan lalu bayar dengan berbagai metode. Selanjutnya analisa pada kebutuhan. Analisa kebutuhan ini yang diperlukan adalah kebutuhan pengguna, kebutuhan sistem, kebutuhan perangkat keras, dan perangkat lunak. Untuk kebutuhan pengguna, di sini admin akan dapat mengelola pesanan, mengelola kendaraan, update status pembayaran, memproses transaksi, pemeliharaan sistem. Untuk sistem, menyimpan data penyewaan, menampilkan transaksi, mencetak invoice, dan menyimpan bukti pembayaran. Lalu untuk pelanggan, dia akan melakukan pendaftaran pada aplikasi, melakukan login jika sudah pernah mendaftar, dan memilih kendaraan, melakukan pemesanan, lalu pembayaran, lalu konfirmasi, dan melakukan check out data sewa, dan juga dapat mengirimkan feedback. Selanjutnya analisa kebutuhan pada sistem. Di sini akan ada fitur manajemen penggunaan dan autentikasi. Sistem di sini harus memungkinkan pengguna untuk mendaftar dan membuat akun baru. Pengguna harus dapat login ke aplikasi dengan akun mereka. Lalu ada juga fitur manajemen pemesanan kendaraan. Pengguna harus dapat melakukan pemesanan kendaraan sesuai preferensi mereka. Dan pengguna harus memiliki opsi untuk membatalkan pemesanan mereka. Selanjutnya ada juga fitur manajemen inventaris kendaraan. Sistem harus menyediakan informasi tentang jenis kendaraan, ketersediaan, dan detail lainnya. Dan status ketersediaan kendaraan harus diperbarui secara otomatis saat ada pemesanan baru atau pembatalan. Selanjutnya ada fitur pembayaran online. Sistem harus memungkinkan pengguna untuk membayar secara online melalui berbagai metode pembayaran yang aman. Selanjutnya manajemen profil pengguna. Di sini pengguna harus dapat mengelola dan memperbarui profil mereka termasuk informasi pribadi dan preferensi. Lalu ada fitur notifikasi atau pengingat. Di sini sistem harus memberikan notifikasi kepada pengguna terkait status pemesanan mereka. Sistem harus memberikan pengingat untuk perawatan dan pemeliharaan kendaraan. Selanjutnya manajemen keamanan. Sistem harus memastikan keamanan data pribadi pengguna dan transaksi finansial dan pengguna autentikasi dan otorisasi untuk memastikan hanya pengguna yang sah yang memiliki akses ke sistem. Selanjutnya integrasi peta dan navigasi. Menampilkan
kasih dan root kendaraan kepada pengguna untuk pengambilan dan pengembalian kendaraan dan memungkinkan pengguna untuk mencari dan memilih kendaraan berdasarkan lokasi tertentu. Yang terakhir adalah performa dan responsif pada aplikasi. Sistem di sini harus memberikan pengalaman pengguna yang cepat dengan waktu muat halaman yang minimal. Dan antarmuka pengguna harus dirancang agar responsif di berbagai perangkat dan ukuran layar. Oke, selanjutnya analisa kebutuhan perangkat keras. Perangkat keras di sini tidak banyak dibutuhkan, umum saja laptop untuk membuat aplikasi dan sekaligus menjalankan dengan spesifikasi HDD atau SSD 200 GB dengan RAM 8 GB, prosesor minimal 6 core. Dan laptop untuk database satu buah dengan spesifikasi HDD 200 GB, RAM 6 GB, prosesor minimal 6 core. Dan juga mouse, wifi router dalam laptop. Selanjutnya perangkat lunak yang dibutuhkan. Untuk operating system itu Windows 11 Home, servernya menggunakan Apache, programming language PHP, application type web-based, browser Chrome, database saya pakai Excel, dan framework saya gunakan Laravel. Selanjutnya analisa pieces. P untuk performance, kinerja aplikasi dalam memproses pemesanan, manajemen inventaris, dan responsif terhadap pengguna. Untuk information, kualitas dan ketersediaan informasi yang disediakan kepada pengguna terkait dengan pemesanan dan kendaraan. Untuk ekonomi, efisiensi biaya dan pengelolaan sumber daya dalam pengembangan dan operasi aplikasi. Untuk kontrol, tingkat kontrol dan keamanan yang dimiliki terhadap akses dan penggunaan aplikasi. Lalu efisiensi penggunaan waktu dan daya saat melakukan pemesanan dan manajemen kendaraan. Yang terakhir, services. Tersediaan dan jenis layanan yang disediakan seperti layanan pelanggan dan pendukung teknis. Selanjutnya, perancangan sistem. Di sini saya buat jelaskan pada laporan saja karena tidak bisa menginputnya. Di sini ini adalah flowchart. Pertama di sini dimulai oleh penyewa membuka website, lalu menampilkan halaman utama, lalu menampilkan halaman login atau registrasi, lalu melakukan registrasi dan verifikasi data. Setelah memiliki akun, penyewa mendapat melakukan login, lalu verifikasi data. Dan selanjutnya sistem akan menampilkan unit kendaraan. Untuk verifikasi data di sini akan langsung menyimpan pada database. Selanjutnya akan menampilkan unit kendaraan. Selanjutnya penyewa akan memesan dan dapat dibatalkan. Lalu sistem menghapus pesanan. Di sini penyewa melakukan pemesanan dan sistem memproses lalu memvalidasi ketersediaan kendaraan. Jika kendaraan tersedia, berarti proses pemesanannya berhasil, lalu otomatis akan konfirmasi pemesanan. Dan jika kendaraannya tidak tersedia, proses pemesanan akan gagal, akan muncul notifikasi gagal untuk memesan.
Jika proses pemesanan berhasil, penyewa akan ditujukan pada metode pembayaran, yaitu ada kris atau cash. Jika dia memilih kris, akan otomatis menampilkan kode QR. Dan jika dia memilih cash, ia akan membayar cash pada pengambilan kendaraan atau pemberian kendaraan. Lalu konfirmasi pembayaran, lalu menerima bukti pembayaran pada administrasi dan konfirmasi. Setelah itu berakhir di penyewa. Oke, selanjutnya pada data flow diagram. Di sini admin mengisi username dan password pada saat login, mengelola pesanan, termasuk verifikasi pesanan, konfirmasi dan pembatalan. Update informasi kendaraan seperti menambahkan kendaraan baru, memperbarui detail kendaraan yang ada, atau menghapus kendaraan yang tidak tersedia lagi. Juga mengelola akun pengguna termasuk mengatur otorisasi akses, reset kata sandi, atau menangani permintaan akun pengguna. Dan pengguna di sini akan mengisi data diri lengkap saat registrasi, memasukkan username dan password saat login, manajemen akun seperti mengubah kata sandi, alamat email, atau informasi kontak, memasukkan kriteria pencarian yang seperti jenis kendaraan, tipe kendaraan, merek kendaraan, memasukkan data pemesanan seperti tanggal, waktu, informasi kontak. Untuk ini DFT-nya level 0 dan selanjutnya level 1. Sini proses pertama adalah penyewa melakukan login. Lalu penyewa mencari kendaraan, lalu penyewa melakukan penyewaan, dan keempat penyewa melakukan pembayaran. Pada DFT ini terdapat 3 entitas, yaitu admin, penyewa, dan sistem. Pertama, pengguna melakukan proses login ke sistem, lalu sistem memverifikasi data pada tabel pelanggan yang dimana akan diverifikasi oleh sistem. Lalu yang kedua, pengguna memasukkan kriteria pencarian kendaraan mereka seperti jenis kendaraan, tanggal penyewaan, dan lokasi penjemputan. Lalu pengguna melakukan proses pemesanan termasuk verifikasi ketersediaan kendaraan dan perhitungan biaya pemesanan. Dan yang terakhir, pengguna melakukan pembayaran dan memverifikasi transaksi keuangan. Selanjutnya adalah ERD. Di sini saya akan menjelaskan atribut dari entitas ulasan terlebih dahulu. Yang pertama, ID ulasan, teks ulasan, rating, tanggal ulasan. Lalu pengguna memiliki ID pengguna, telepon pengguna, nama pengguna, email pengguna, dan sandi pengguna. Selanjutnya penyewaan. Memiliki ID penyewaan, tanggal penyewaan, status penyewaan, tanggal pengembalian, dan detail penyewaan. Selanjutnya lokasi. Di sini memiliki ID lokasi, nama lokasi, alamat, detail lokasi. Untuk transaksi di sini memiliki ID transaksi, jumlah pembayaran, metode pembayaran, dan status transaksi. Selanjutnya kendaraan. Di sini memiliki ID kendaraan, tipe kendaraan, nomor polisi kendaraan, jenis kendaraan, merek kendaraan, dan warna kendaraan. Narasi dari relationship diagram di atas yaitu
Yang pertama, mewakili informasi pada pengguna aplikasi termasuk ID pengguna, nama, alamat email, kata sandi, dan telepon pengguna dapat membuat banyak penyewa. Lalu tentang kendaraan yang tersedia untuk disewa seperti ID kendaraan, jenis kendaraan, tipe kendaraan, nomor polisi kendaraan, merek kendaraan, nama kendaraan, setiap penyewaan terkait dengan suatu kendaraan. Selanjutnya, tentang penyewaan kendaraan. Tentang penyewaan kendaraan oleh pengguna termasuk ID penyewaan, tanggal pembelian, status pemesanan, dan detail pemesanan. Sini setiap penyewaan dapat memiliki satu atau lebih transaksi. Lalu untuk lokasi, termasuk ID lokasi, nama lokasi, alamat, dan detail lokasi. Setiap pemesanan terkait dengan satu lokasi penjemputan. Yang terakhir, untuk ulasan pengguna terhadap kendaraan termasuk ID ulasan, teks ulasan, peringkat, dan tanggal ulasan. Di sini pengguna dapat memiliki banyak ulasan. Untuk mapping di sini, saya menjelaskan transaksi terlebih dahulu, yaitu dengan atribut ID transaksi sebagai primary key dengan tipe data integer, lalu ID penyewaan sebagai foreign key bertipe data integer, biaya sewa sebagai integer, atribut tanggal penyewaan, tipe datanya date, tanggal pembalian bertipe data date, metode pembayaran varchar. Lalu ke entitas penyewaan. Di sini ID penyewaan sebagai primary key dengan tipe data integer, ID pengguna sebagai foreign key sebagai bertipe data integer, ID kendaraan sebagai foreign key bertipe data integer, dan ID lokasi sebagai foreign key sebagai integer juga. Dan atribut atribut tanggal mulai bertipe data date, atribut tanggal akhir bertipe data date, status pembayaran bertipe data varchar, durasi sewa bertipe data integer, status pengembalian bertipe data varchar, total harga bertipe data integer. Untuk entitas pengguna, di sini ID pengguna sebagai primary key yang bertipe data integer, dan ada atribut nama pengguna, alamat pengguna, email pengguna, telepon pengguna, sandi pengguna yang bertipe varchar. Untuk lokasi, di sini ID lokasi sebagai primary key dengan tipe data integer dengan atributnya nama lokasi, alamat, dan detail alamat sebagai varchar. Untuk entitas ulasan di sini ada ID ulasan sebagai primary key yang bertipe data integer, ID pengguna sebagai foreign key yang bertipe data integer, ID kendaraan sebagai foreign key yang bertipe integer juga, ada rating bertipe data integer, tanggal ulasan bertipe data date, teks ulasan bertipe data teks. Selanjutnya, entitas kendaraan. ID kendaraan sebagai primary key yang bertipe data integer, jenis kendaraan, merek kendaraan, tipe kendaraan, warna kendaraan yang bertipe varchar. Untuk nomor polisi kendaraan
dan harga sewa bertipe data integer. Selanjutnya yang untuk ketersediaan kendaraan itu bertipe boolean. Sekian dari saya. Terima kasih.